Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk melanjutkan dari pertemuan yang kemarin, kemudian ini ada pembahasan halaman 14. Faslun tidak araf tadzalika fa'lam anna lafza imma haqiqatun aw majazun. Ini masih untuk mengetahui secara biasanya bagaimana membedah lafaz Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, kemudian untuk penggunaan kalimatnya bagaimana? Ini justru dalam sastra Indonesia itu ada hampir kemiripan dengan sastra Arab. Di sini disebutkan oleh Bapak Fadl bahwa lafaz pun dalam bahasa Arab dibagi menjadi dua. Ada kalanya hakikat, ada kalanya majaz. Jadi ada hakikat, ada majaz. Ini persis dalam etimologi bahasa Indonesia pun sama seperti itu. Nah, wakilahuma imma lughawiyyun aw syar'iyyun aw urfiyyun. Dan dari keduanya ini, ya, jadi lafaz itu pertama dibagi menjadi dua, ada hakikat, ada majaz. Nah, kedua-duanya ini hakikat atau majaz dibagi lagi menjadi tiga. Ada namanya lughawi, ada namanya syar'i, ada namanya urfi. Ini secara umum seperti itu. Nanti setelahnya akan ada pembahasan. Nah, yang hakikat itu yang bagaimana? Fal hakikat lafdun yusta'malu fiha wudi alahu ibtida'an. Kalau kita ketahui hakikat itu makna aslinya ya yang sebenarnya. Tapi dalam bahasa di sini dijelaskan bahwa makna hakikat adalah makna di mana suatu lafaz itu ditujukan pada maknanya asli. Jadi makna asli, makna pertama itu makna hakikat. Contohnya apa? Tangan, ya tangan ya ini tangan. Hakikatnya tangan ya itu. Wal majazu lafdun yusta'malu fiha wudi alahu biwat insani li alaqati. Kemudian yang dikatakan oleh majaz yaitu lafaz yang digunakan untuk suatu makna yang baru. Suatu makna yang baru. Jadi ketika ada makna pertama dan ada makna yang kedua, kalau majaz ini digunakan untuk makna yang kedua. Tapi antara makna yang pertama dengan makna yang kedua ini harus mempunyai sebuah kesamaan. Kalau dalam kitab Kawaidul Ulama disebutkan li alaqatin. Harus ada sebuah hubungan. Misalkan saja saya contohkan di sini ada lafaz asad. Asad itu maknanya apa? Maknanya singa. Maknanya singa. Kalau asad itu makna Jawa, makna lughawinya singa. Kemudian kalau dikatakan kepada kita, wah ada singa podium. Singa podium ini tentu bukan makna aslinya lagi. Ya, masa ada orang terus di podium berubah menjadi singa enggak? Atau tadi yang saya sebutkan pertama ada makna tangan. Tangan itu kalau secara hakikat ya tangan kanan itu ya tangan kanan kita ini namanya tangan kanan. Ya. Kemudian kalau saya menyebutkan saya mengirim tangan kanan saya untuk menghadiri sebuah acara di sana. Nah, ini tentu yang dimaksudkan bukan terus tangan kanannya dipotong dikirimkan, enggak. Berarti ini disebutkan di situ makna majaznya. Kalau dalam bahasa Arab itu dalam kemudian ada lagi wasal ima wa ta'ahu asyarat as-sholati dan ibadah ala mahsusah. Ada lagi di situ hakikat syariah. Hakikat syariahnya bagaimana? Yaitu ma wa ta'ahu asyarat as-sholati dan ibadah ala mahsusah. Hakikat syariah adalah suatu lafaz
yang dibentuk untuk digunakan dalam makna syar'i, seperti halnya sholat. Sholat itu apa? Sholat itu ya sebuah amal ibadah, sebuah doa yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Kalau sholat itu secara bahasanya itu mutlaknya doa. Jadi kalau mengucapkan sholat saja tidak dikatakan dalam kategori syariah, ini tentu maknanya doa saja. Ataupun makna saum, ya, saum kita ini puasa, ya, puasa. Nah, puasa itu dalam bahasa Arab artinya saum. Saum itu artinya al-insan, menahan diri. Ya, jadi secara makna ketika diucapkan saum itu makna aslinya menahan diri. Nah, ketika ini dihubungkan dengan syariat, tentu mempunyai makna yang beda, di mana saum itu adalah suatu ibadah menahan diri dari setiap apapun yang membatalkan puasa. Jadi bukan kok menahan saja, tapi menahan apapun yang di situ bisa membatalkan puasa tersebut. Wal urfi ma wada'ahu ahlul urfi kadzabati lidawadil arba'i kalqimah. Kemudian ada lagi namanya hakikat urfiyah. Hakikat urfiyah yang bagaimana? Suatu lafaz di situ diperuntukkan untuk makna urf. Urf itu kalau bahasa kita kebiasaan. Jadi lafaz di situ biasanya untuk apa? Contohnya kalau di Arab itu ada lafaz dabah. Dabah itu maknanya, makna aslinya setiap hewan yang melata di atas bumi, itu namanya dabah. Nah, tapi urf di Arab, kebiasaan orang Arab ketika dilafazkan kata dabah, itu yang dimaksud adalah hewan yang mempunyai kaki 4. Jadi seperti kambing, seperti sapi, itu kalau di Arab namanya dabah. Padahal dabah itu mana aslinya hewan yang melata di atas bumi. Sama seperti kita ini sering menyebut contoh yang mudah itu gorengan, ya, gorengan itu urf kita, gorengan itu apa saja? Mendoan, ya. Terus haji itu namanya gorengan, ya. Padahal sebelum ada urf seperti itu, ketika kita mengucapkan gorengan, tentu apapun yang sifatnya di situ digoreng berarti masuk dalam kategori gorengan. Jadi Mas, tolong saya berikan gorengan. Ya, jadi kalau tidak ada atau tidak menggunakan hakikat urfiyah ini, tentu bisa diberikan ayam goreng, ya, bisa diberikan bebek goreng dan lain-lain. Tapi kalau kita menggunakan lafaz ini untuk hakikat urfiyah, berarti yang dimaksud adalah ya gorengan itu, gorengan sesuai dengan apa yang kita pahami. Tidak tadalika. Kemudian ada pembahasan tentang cara penerapan lafaz pada maknanya. Halaman 15 yang atas. Tidak tadalika fa'lam anna lafdhu yajibu hamluhu ala urfil mutakallim bihi. Setelah kita mengetahui tentang lafaz majaz dan hakikat, di sini dijelaskan oleh Mbah Fadl bahwa suatu lafaz itu harus dimaknani sesuai dengan pemahaman si mutakallimnya, si pembicaranya. Jadi kalau kita berbicara dengan orang lain dan orang lain itu melafazkan sebuah ucapan, tentu ucapan itu harus dimaknai sesuai dengan versi daripada mutakallim itu. Misalnya gimana? Antara si mutakallim dengan si mukhatab ini ada sebuah perbedaan pemahaman. Ya, ada ucapan yang kalau bahasa Jawa ini ada beda versi bahasa. Kalau di sini bahasanya menggunakan sampean sama kowe. Iya. Ya contohnya tadi ya di gorengan. Kalau di sini kita menyebutnya haji.
haji ya. Mungkin kalau di tempat lain menyebutnya juga haji. Nah, ini penerapan lafaz pada makna ini harus disesuaikan dengan si pemikiran mutakallim. Jadi sesuai dengan kehendaknya mutakallim. Tidak boleh si muhatab ini kok terus wah ini kalau di tempat saya yang dikatakan mutakallim ini tidak makna tidak boleh. Harus sesuai dengan maksud mutakallim. Artinya apa? Ini untuk nanti terusannya kepada lafaz Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kan sekarang kita sudah merasa bisa mengistilahkan Ahlus Sunnah wal Jamaah masing-masing. Jadi semuanya bisa mengatakan Ahlus Sunnah, bisa membedah sebuah lafaz Ahlus Sunnah. Nah ini berarti ketika sesuai dengan pembahasan ini tentu yang dimaksud Ahlus Sunnah wal Jamaah yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dikategorikan Bahadur Semori, bukan yang dikategorikan kita. Gitu. Jadi yang dimaksud Bahadur Semori ini bagaimana? Suma idalum yang berlahu urfiyam sabiyun karena wasoro fa'an huswamifut fal mahmul alaih makna urfi. Kalau ada sebuah lafaz yang tidak memiliki makna urfi'ah atau memiliki makna urfi'ah tapi terdapat hal yang belok. Nah ini sebenarnya ini pembahasan yang sedikit rumit kalau dalam disiplin ilmu yaitu dikategorikan sebenarnya ilmu mantek. Ilmu mantek ini sudah kelasnya rumit ini sudah tidak cukup 1 jam 2 jam tidak cukup sebenarnya. Ini sekilas saja. Jadi langsung kita ada di kafalah analam bersunnah. Untuk kau alam ma'an lughatan. Setelah kita semua memahami bahwa lafaz sunnah ketika diucapkan akan mempunyai banyak makna. Ya, sudah masuk pada pembahasan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah ini sunnah. Sunnah itu kalau orang menyebutkan sunnah, ini semuanya yang di situ mempunyai arti sunnah masuk semua. Sunnah itu kalau dalam fikih apa? Sunnah itu kalau dalam fikih suatu hukum di mana ketika dilakukan mendapat pahala dan ketika ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Nah, ini tentu yang dimaksud Ahlus Sunnah wal Jamaah versi Bahadur itu tidak sama dengan Ahlus Sunnah dalam deskripsi fikih. Sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Mas'ud bin Muhammad bin Yaqub dalam Kamus Al-Muqid bahwa lafaz sunnah itu mempunyai banyak sekali makna. Ada wajah ini juga bisa dikatakan sunnah. Kemudian bagian atas wajah itu bisa dikatakan sunnah. Atau di Madinah itu ada kurma itu yang namanya sunnah. Nah, ini tentu yang dimaksud sunnah itu yang tadi, yang tidak sesuai dengan yang harus sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh bahasa masalah. Sunnah ada lagi yaitu sunanullah, hukmuhu wa amruhu wa nahyuhu. Ini sunanullah bukan bukan ya, ini sunanullah, ini salah ketik dalam kitab. Wa fi sarhiyya as-sunnah at-tariqah al-maslukiyah. Kalau pendapat Syekh Murtada As-Sabiti dalam kitab Hafizadatul Muttaqin yang dikatakan Ahlus Sunnah yang dikatakan sunnah yaitu at-tariqah al-maslukah. Tariqah itu metode Nabi. Metode Nabi untuk menjalankan kehidupan. Jadi sunnah-sunnah Nabi itu maksudnya yaitu ya cara Nabi menjalani kehidupan. Wa uqriqa syar'an ala ma'anin aidan. Dan ketika dimutlakkan secara syarat, lafaz sunnah pun mempunyai banyak makna. Ada namanya siratun Nabi.
Siratul Nabi itu ya perilaku-perilaku Nabi. Wa thariqatul dan amalia-amalia Nabi. Wa minha al-hadis al-marwi an Nabi, dan ada lagi sunnah itu dimaknai sebuah hadis yang diriwayatkan dari Nabi. Jadi sunnah itu maknanya secara syarat juga banyak. Ya, ada hadis Nabi, ada amalia Nabi, ada cara-cara Nabi, sirah-sirah Nabi. Kemudian ada lagi mayusa bufa ilmu wala yu'aku tarihu. Setiap perkara yang dimana orang yang melakukan itu mendapatkan pahala dan yang meninggalkannya tidak akan berdosa. Itu lafaz sunnah. Kemudian lafaz jamaah. Jadi sunnah sudah, ya sunnah itu punya makna banyak tadi sudah. Kemudian jamaah itu yang bagaimana? Nah, secara luar, secara bahasa, lafaz jamaah ini yaitu setiap perkara yang lebih dari 3 itu namanya jamaah. Nah, kalau bahasa Arabnya kita mengenal jamak, ya ada mufrad, ada tasniyah, ada jamak. Nah ini kalau dalam lughat, dalam segi etimologinya, bahwa jamaah itu suatu perkara atau suatu perkumpulan yang lebih dari 3. Berarti bisa dikatakan ikon jama'atun nas wa jama'atut tair wa jama'atut tiba. Berarti bisa dikatakan jama'atun nas, kelompok manusia atau komunitas-komunitas manusia. Wa jama'atut tair, dan kelompok burung atau kawanan burung. Jadi kalau kita tidak bisa memaknai sesuai kehendak daripada yang dicetuskan Ahlussunnah wal Jamaah, ini maknanya bisa rancung. Karena jamaah itu punya makna banyak. Ada kelompok namanya jamaah. Orang kumpul-kumpul melakukan apapun bisa dikatakan jamaah. Wong Quran bisa dikatakan jamaah. Ini nanti bahaya. Wa utli qasatan ala ma'anin minha rabtul insan sholatuhu bi sholati akal. Dan dalam definisi syarat, lafaz jamaah pun mempunyai banyak pembagian. Ya, banyak versi. Kalau dalam sholat jamaah itu berarti sholat yang sudah ada imamnya dan sudah ada makmumnya. Berarti kalau sholat itu 2 saja sudah masuk dalam kategori jamaah. Ya, nanti sudah ada sholat imam dan sudah ada makmum. Wa minha istima'ul muslimin ala imamin wahidin. Nah ini yang penting, yang dikategorikan jamaah sebagaimana yang dikehendaki oleh Bapak Al-Asmawi, yaitu istima'ul muslimin, sekelompok komunitas orang Islam ala imamin wahidin, yang mengikuti seorang imam. Bay'ahu ahlul halli wal aqdi bisurutil mu'tabarah, yang mana dibaiat atau mendapatkan sebuah perjanjian oleh ahlul halli wal aqdi, oleh sebuah otoritas negara. Bisurutil mu'tabarah kama fi hadis man farqa jama'a sibran famata famaitatuhu maitatun jahiliyah. Jadi jamaah menurut bahasa Asy'ari yaitu sekelompok orang muslim yang mengikuti sebuah pemimpin, dan pemimpin itu diakui oleh sebuah negara, oleh sebuah pemerintahan. Jadi kalau tidak diakui sebuah pemerintah, berarti tidak termasuk dalam kategori jamaah menurut itu. Sebagaimana dihadiskan oleh Nabi, yaitu man faraqal jamaah sibran famaitatuhu maitatun jahiliyah. Siapapun yang meninggalkan sebuah jamaah, ini sabda Nabi, ini pasti benar ya. Siapapun yang meninggalkan jamaah sejengkal saja, sibran itu segini sibran, sak hilang ya, bahasa kita sak hilang.
Kemudian famatan, dan orang itu meninggal. Famaitatuhu maitatun jahiliyatun. Jadi kematiannya ini kematian yang sebagai kematian orang yang jahil, sebagai kematian orang yang bodoh. Ya ini terbukti nyata. Ketika kita melihat banyak kelompok-kelompok yang mengatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya ini entah ini Mbak Fadul Asmari ini sudah tahu sejak dulu atau enggak, ini tidak tahu. Ya ini orang-orang tersebut ketika meninggalkan Ahlus Sunnah wal Jamaah dan dia mati, famaitatuhu maitatun jahiliyah. Dia mati sebagaimana mati orang jahiliyah atau matinya orang bodoh. Ya ini mudah saja kita lihat. Ya, ada tren bom bunuh diri. Tren bom bunuh diri. Ini kelompok ini juga mengatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah juga. Ini makanya kita harus menjalankan atau kita harus masuk dalam kategori Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sebagaimana dikehendaki oleh muassis-muassis. Jadi kalau sekedar Ahlus Sunnah nanti ada orang itu yang sudah merasa dia mempunyai hadis banyak, dia hafal hadis banyak, dia paham hadis banyak, dia tidak mau mengikuti madhab empat ini, tidak mau mengikuti madhab Syafi'i, Hanafi, Hambali, salah satu tidak mau. Juga tidak mau mengikuti Imam Asy'ari dan Imam Maturidi. Jadi dia itu mempunyai madhab sendiri. Rumongso sudah bisa mendirikan madhab. Ini juga tidak boleh. Ini berarti tidak dalam kategori Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak arafta dzalika fa'lam anna lafdhu ahli sunnah wal jamaah lafdhul urfiyyah wa dha'ahu ha'ula'il firaqil arba'ati a'ni al-muhaddisin was-sufiyyah wal asy'ariyah. Nah, ketika kita mengetahui bahwa lafaz Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah kategori lafaz hakikat urfiyah, yang mana di situ terkandung di dalamnya kelompok empat ini. Siapa saja? Yaitu al-muhaddisin, orang-orang ahli hadis. Orang ahli hadis. Jadi kategori ahli hadis itu ada banyak sekali persyaratan-persyaratan. Yang dikatakan ahli hadis yaitu orang yang hafal 1000 hadis lebih. Itu ahli hadis. Orang yang hafal 1000 hadis beserta rawinya, beserta sanadnya, dan beserta rawi, sanad dan matanya. Ini harus paham. Jadi yang dikategorikan dalam ahli hadis atau muhaddisin itu orang yang menguasai 1000 hadis lebih. Ini tidak ada zaman kita. Ya, mungkin kalau ada orang yang paham 1000 hadis, ini tidak paham betul sanad dan rawinya. Kemudian yang kedua yang masuk dalam kategori Ahlus Sunnah wal Jamaah yaitu as-sufiyah, orang-orang ahli tasawuf. Ahli tasawuf itu orang yang di situ amalia-amalianya membersihkan hati, ya, amalan hati. Wal asy'ariyah wal maturidiyah, dan para pengikut Imam Al-Asy'ari dan pengikut Imam Al-Maturidi. Karena mereka meyakini bahwa mereka berada pada sunnah Nabi Muhammad dan jalan hidup para Nabi Muhammad serta tabi'in dan tabi'in. Ini masuk semua. Jadi yang dikatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah ada muhaddisin, ada sufiyah, ada asy'ariyah dan maturidi. Karena empat kelompok ini tadi meyakini mereka berada pada sunnah Nabi dan pada sunnah para pengikut-pengikut Nabi, yaitu ada tabi'in dan tabi'in. Berarti nama Ahlus Sunnah wal Jamaah masih berlaku sampai sekarang bagi orang yang mengikuti empat segmen ini. Jadi kalau sampai sekarang ada yang mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi orang itu tidak mengikuti salah satu dari empat ini, ya tidak mengikuti muhaddisin, tidak mengikuti sufiyah, tidak berfaham asy'ariyah atau maturidiyah, ini berarti tidak cukup ketika orang tersebut mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Dan ini juga dijelaskan dikutip oleh Syekh Az-Zabidi tadi dalam kitabnya. Itu sama seperti ini. Jadi dalam Ihya pun penjelasannya sama. Jadi yang dinamakan Ahlussunnah wal Jamaah yaitu orang yang mengikuti 4 kelompok ini. Jadi ada Ahlul Hadis, ada apa namanya Sufi ya, ada namanya Asy'ariyah dan Maturidiyah. Ini karena yang pertama ini muhaddisin, tentu ada kelompok lain yang ingin mengklaim dirinya sebagai Ahlussunnah wal Jamaah dan dia menggunakan hadis-hadis. Ya kalau di siaran televisi banyak sekali. Dan ini kalau kita cermati itu, kalau kita detailkan dengan kita cocokkan dengan apa yang dikehendaki oleh Mbah Hasyim Asy'ari, tentu ke Ahlussunnah wal Jamaah daripada siaran-siaran itu masih dipertanyakan. Karena cuma mengandalkan muhaddisin saja. Jadi mereka mengandalkan hadis, kemudian menyalahkan salah satu imam, imam ini salah, menyalahkan Imam Syafi'i, menyalahkan Imam Malik, hanya bermodalkan hadis saja. Padahal dia itu tidak hafal hadis, juga membaca itu kalau dalam siaran. Ini tidak boleh. Kemudian tidak kira hal yajuzu ayyuqalu fi hadis zaman liman la yuqalladu wahidan minal madhahib arba'ah. Jika ada sebuah pertanyaan, apakah seorang yang tidak mengikuti 4 madhab ini boleh mengatakan, wah saya seorang mujtahid dan saya seorang Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi nggak mau mengikuti Imam Syafi'i, nggak mau mengikuti Imam Hanafi, Maliki, Hambali. Wah saya ini sudah bisa mencetuskan hukum dari Al-Quran dan hadis sendiri. Banyak yang seperti itu sekarang. Nah, orang ini apakah bisa dikategorikan Ahlussunnah wal Jamaah? Tentu tidak. Jadi tidak bisa dikatakan. Karena apa? Karena orang yang tidak mengikuti 4 madhab ini dan mengaku dirinya adalah seorang mujtahid, sedangkan dia sendiri ini bukan ahlul hadis atau bukan seorang tokoh sufi, maka ini tentu dia tidak pas, dia tidak sesuai dengan porsi mereka ketika dia mengatakan Ahlussunnah wal Jamaah. Lagi syarat seorang ahlul hadis yaitu orang yang menghafal atau memahami 1000 hadis lebih beserta sanad, matan dan rawi, orang yang riwayat. Jadi kalau mereka hanya sekedar bisa membaca saja, tidak paham atau tidak hafal, ini kok kemudian dia tidak mau mengikuti madhab 4 ini, berarti dia tidak bisa dikategorikan seorang ahlul hadis. Karena itu orang itu tidak termasuk 4 kelompok tersebut, maka dia tidak termasuk Ahlussunnah wal Jamaah. Nah ini untuk jelasnya, karena apa? Karena dia tidak termasuk seorang ahlul hadis. Di mana Ahlussunnah wal Jamaah, dia juga tidak termasuk sufi, dia juga tidak mempunyai kapasitas yang sama terhadap imam-imam madhab 4 tersebut. Jika ada orang yang tidak mengikuti 4 madhab itu dan berkata, Anda menganggap ahli hadis ini, sedangkan kami ahli hadis kata kami menggunakan dasar Al-Quran hadis. Ini sudah sudah diprediksikan sejak dulu oleh Muhammad Al-Asnawi ini bahwa besok ada orang ini yang tidak mau mengikuti para ulama-ulama kita. Jadi dia ini membuat aliran baru. Jadi berdasarkan hadis dan Al-Quran sesuai dengan apa yang mereka pahami saja. Jadi dia pemahamannya seperti itu, kemudian dia menyalahkan apa yang dipahami oleh ulama-ulama lain. Ini sering, karena banyak sekali terjadi seperti ini. Ini jangan sampai kita seperti itu. Kalau kita punya guru-guru kita, ya kita harus mengikuti guru-guru kita yang sesuai dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, kalau di link jadi robot tentu masih banyak Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau bergeser di tempat-tempat lain ini sudah kacau. Bahkan 3 hari yang lalu dari pengalaman
Ya, 3 hari yang lalu itu saya di Jamprong itu di Kedua. Ini luar biasa sekali di sana. Ya, jadi komunitas kita itu di sana kalah telak. Sampai jamaah-jamaah yang mengkategorikan dirinya ini adalah habis itu sudah menguasai di majelis-majelis taklim, bahkan di masjid. Jadi masjid Jamprong ini nanti dengar ya, apa ya? Nanti didengar oleh Jamprong. Ya, jadi di bisa dilanjut dong. Ya. Jadi ini pelajaran bagi kita, bagi pemuda-pemuda kita, ya, buat rekan kita juga. Ini sebuah tempat, sebuah daerah yang di situ masih minim akan pengertian agama. Ini tidak boleh kita abaikan. Kita harus berusaha mengupayakan mereka. Nah, ini penyesalan itu akan datang ketika kita lalai tidak mengupayakan mereka, justru mereka itu diubahnya oleh kelompok lain. Wah, ini kalau kita tidak merespon mereka, ini justru ada kelompok lain yang wah ini kesempatan. Ya, sama kasusnya seperti di kecamatan sebelah, ya seperti ini. Karena apa? Karena tokoh-tokoh Ahlussunnah wal Jamaah tidak memberikan perhatian kepada mereka yang masih minim ini. Jadi tidak diberikan wawasan, diajak untuk amalia-amalia yang benar. Ini ketika mereka ini kosong, tentu ketika ada ajakan oleh kelompok lain, tentu mereka langsung mundur. Sebenarnya kalau kita masuk lebih dahulu, ini tentu potensinya lebih banyak itu. Nah, ini PR untuk kita bersama ya, agar kita semua ini terjaga dari paham-paham yang tidak benar. Nah, kemudian ada sering pertanyaan seperti ini. Salahnya kelompok mereka itu apa sih? Mereka itu ya jamaahnya rajin, ya, ibadahnya rajin, kan seperti itu ya. Ada yang menanyakan salahnya mereka itu apa? Kok dijauhi? Ya tentunya salah. Ya dalam kategori Hasyim Asy'ari atau siapa namanya Fadl Asnawi ini yang dikategorikan kelompok yang benar. Dari dulu dijelaskan di awal bahwa Islam itu dipecah menjadi 73 kelompok. Nah, ini hanya satu yang benar, yang lain tidak benar. Nah, yang benar itu siapa? Yang alaihi wa sallam. Saya ulangi lagi, orang yang mengikuti Nabi dan mengikuti sahabat-sahabat Nabi, mengikuti tabi'in dan seterusnya. Jadi amalia-amalia kita, ilmu-ilmu kita ini semuanya tersambung pada Nabi melalui para sahabatnya dan para tabi'in. Jadi terus kemudian mereka tidak mau mengikuti para sahabatnya. Banyak kan seperti itu. Ya, kalau kita ketahui kelompok Syiah itu bahkan ada yang mengatakan sahabat itu ada yang masuk neraka. Ya seperti itu juga. Ini bahaya sekali paham-paham seperti itu. Idza qila qa'il innakum ittabatum min ahli sunnah wal jamaah wa nahnu ahlul hadis li'anna nubidul madhahibil arba'ah wa narjiwi ilal qur'an wal ahadis an-nabawiyyah wa kaifa la ta'tabiruna min ahli sunnah wal jamaah. Ya, ketika ada orang yang berkata, oh, saya ini sudah ahli sunnah wal jamaah dan saya juga ahlul hadis dan saya ini juga kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, kenapa kita tidak masuk dalam kategori ahli sunnah wal jamaah? Jawabannya bagaimana? Adalah ahli sunnah wal jamaah awil muhaddis minal al-fat alladhi istalaha alaihi al-hadis lima dan maksus. Jadi jawabannya bagaimana? Bahwa ahlul hadis atau muhaddisin dari bahasa yang telah dicetuskan, yang diistilahkan yaitu mempunyai makna yang khusus. Bahwa annahum wada'u Islam,
Jadi mengapa Anda tidak menganggap kami sebagai Ahlussunnah wal Jamaah? Maka jawabannya, kalimat atau lafaz hadis atau muhaddis yang berlaku di kalangan muhaddisun dengan makna tertentu sudah memenuhi syarat-syarat yang berlaku pada mereka sebagai lafaz urf yang khas. Jadi di situ muhaddisun atau ahlul hadis itu bukan orang yang menggeluti hadis khusus. Jadi kalau kita mengetahui ada ahlul hadis itu secara bahasa, secara itlaq, ahlul hadis secara umum yaitu orang yang menggeluti hadis, ya, ahlul ilmi, orang yang menggeluti ilmu, ahlul fikih, orang yang menggeluti fikih, ahlul hadis, orang yang menggeluti hadis. Nah, ini tentu lafaz ini sangat berbeda dengan ahlul hadis yang disebutkan, yang disilahkan sebagaimana untuk Ahlussunnah, persyaratan Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian kata Imam As-Subki menambahkan dalam kitabnya bahwa ahlul hadis adalah orang yang mengetahui isnad hadis, orang yang harus memahami sanad-sanadnya hadis. Jadi hadis itu ada 3 potongan, ada namanya sanad hadis, ada namanya matan hadis, ada namanya rawi hadis. Ini kalau kita belajar hadis di sekolah-sekolah juga sama seperti itu. Sanad hadis itu mana? Sanad itu yang awal. Jadi contohnya ada hadis riwayat Nabi Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi diriwayatkan dari Abu Hurairah. Nah, ini berarti lafaz pertama ini namanya sanad hadis. Nah, kemudian yang kedua ada namanya matan hadis. Matan hadis itu kandungan hadisnya. Jadi annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu namanya matan hadis. Kemudian ada lagi yaitu rawi hadis atau orang yang meriwayatkan hadis. Jadi biasanya di akhir hadis ada rawahu ini atau rawahu siapa. Ini berarti rawi. Jadi hadis dibagi menjadi 3, ada namanya sanad hadis, ada namanya matan hadis, ada namanya rawinya. Wal muhaddis fil asal. Ini berarti masih ada satu pertemuan terakhir ya kita ya. Terakhir ya. Sebenarnya ini saya juga mau izin lagi sebenarnya. Ini saya juga hari ini repot sekali. Ya kalau saya izin, saya sungkan, kemarin sudah izin. Kalau izin nanti tidak enak. Kalau nggak izin saya juga berat. Ya karena di sarang ada acara pada sore ini juga. Jadi hanya satu ya sudah diputuskan di sini saja. Masalah itu idza qila halaman 20. Idza qila kaifa takuna sufyan min al-sunnah wal jamaah wa qad qila annahu akhadhu qulumahu min bulil hindi. Jika Anda ditanyakan ketika ada sebuah pertanyaan, ya mengapa Anda termasuk dalam kategori sufiyah, mengapa sufiyah ini termasuk bagian dari Ahlussunnah wal Jamaah, padahal mereka juga mengambil ilmu dari Hindi, dari ajaran Buddha India. Hindi itu Buddha India. Jadi Buddha itu asalnya dari India, betul ya? Seperti itu ya ujaranya. Betul tidak? Kalau Buddha itu dari mana? Kalau sejarah di sekolah itu Buddha dari mana? Dari India ya, betul ya? Kata Mbak Fadil Asmari ya,
Kenapa orang yang sufia ini juga termasuk dalam kategori ahlus sunnah wal jamaah? Sedangkan orang-orang sufia ini juga mengambil ilmu dari para Buddhis Hindu dan para filsafat Yunani. Padahal ketika mereka benar seperti ini, maka ada ulama yang mengatakan bahwa mereka ini adalah seorang yang fasik. Jadi orang yang belajar, orang yang apa namanya, ilam yakun kafiruna, fa innahum mubtadi'una. Kama fil Ahmad al-Ghazali li Dr. Zaki Mubarak kama naqala Syarih Ihya anil Masih fil Muqaddamah fi Sabaqiyah. Jadi kenapa ada pertanyaan kenapa Ahlus Sufiyah ini juga termasuk dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah? Padahal ya kata mereka, padahal Ahlus Sufiyah ini orang-orang yang mengikuti thariqah tasawuf ini juga mengadopsi paham dari Buddha dan paham dari filosof terdahulu. Kalau filosof terdahulu itu yang mengenal juga dari Yunani. Maka dijawab hasa wa kalla. Jadi di bagian pertanyaan ini dapat dijawab balhum min khiyaril muslimin wa afadhulihim fa inna haqiqata sufi kama qala fi sariyah innahu alimun amilun bi ilmihi ala wajhil khas. Ya tentu sangat jauh berbeda dengan para filosof-filosof itu. Ya, orang sufi yang tentu sangat jauh berbeda dengan tokoh-tokoh Buddha. Karena apa? Orang sufi ini adalah orang-orang pilihan, orang-orang yang sangat utama. Sebagaimana dijelaskan dalam Syarah Ihya bahwa innahu alimun amilun bi ilmihi ala wajhil khas. Dari orang yang mendalami thariqah sufiyah, orang-orang ahli tasawuf, yaitu seorang yang alim dan juga mengamalkan ilmunya. Mengamalkan ilmunya bagaimana? Ala wajhil ikhlas, dengan cara yang sangat ikhlas. Jadi thariqah sufiyah itu dia itu thariqahnya berilmu, beramal dan ilmu amal dan ikhlas. Jadi ilmu amal ikhlas. Jadi tidak seperti kita. Kita kadang ilmunya belum sudah amal. Kadang kita ilmu dan amal sudah, ikhlasnya yang kurang. Ya, ini antara ilmu, amal dan ikhlas ini juga harus seimbang. Jadi tidak boleh kita meninggalkan salah satu. Jadi kalau kita mengikuti thariqah sufiyah, tentu kita harus seimbang antara ilmu kita dengan perbuatan kita dengan keikhlasan kita. Ini kadang kalau dalam amalan kita benar, kadang kita mengetahui tapi tidak diamalkan, atau kita mengamalkan tidak sesuai dengan apa yang kita ketahui. Jadi kita ini mengetahuinya seperti ini, tapi kita mengamalkannya dengan cara yang lain. Ini juga tidak boleh. Atau tadi opsi terakhir, ada orang yang mempunyai ilmu yang benar, amaliyah yang benar, tapi yang terakhir tidak benar. Yang terakhir yaitu ikhlas. Jadi kalau sufiyah itu ikhlas. Ikhlas itu apa? Ikhlas itu kalau dalam sufiyah yaitu melaksanakan suatu perkara dan meninggalkan, ditambahi lagi, dan meninggalkan suatu perkara bukan karena siapa-siapa. Jadi ikhlas itu bukan kok melakukan perkara kok, bukan, tapi meninggalkan sebuah perkara. Contohnya seperti ini. Kita meninggalkan amal baik karena kita sungkan dengan orang lain. Ini kita tidak termasuk dalam kategori ikhlas. Wah, mau berangkat ke masjid awal sungkan, ya, nanti dikirain, wah ini kok sok-sok. Kemudian kita meninggalkan. Ini tidak dalam kategori ikhlas. Ya, jadi ikhlas itu bukan hanya kita melakukan sebuah amal, tapi kita meninggalkan amal itu juga murni karena Allah. Jadi bukan karena siapa-siapa.
Bahkan kata Hudul bin Iyad, kita melakukan amal liat sebinas itu syirik, bukan riak lagi. Jadi kalau kita melakukan amal baik tapi untuk mendapatkan pujian dari orang lain, ini kalau menurut Hudul bin Iyad, kita ini tidak mendapatkan pahala sedikit pun. Bahkan guyonannya Hudul bin Iyad, besok kita disuruh minta pahala kepada orang yang kita inginkan pujiannya. Saya berada di sini biar saya ini dipuji masalah seperti itu. Jadi ini kalau menurut Hudul bin Iyad, ini besok saya disuruh minta pahala pada masalah itu saja. Artinya apa? Tidak mungkin saya mendapatkan pahala. Diteruskan lagi Hudul bin Iyad, kalau kita tarkul amal liat sebinas itu namanya riya. Kalau riya menurut Syekh Hudul bin Iyad, yaitu orang yang meninggalkan amal karena orang lain. Ini namanya riya. Jadi pamer ya, riya itu pamer. Itu bukan karena kita melakukan kok, tapi kita meninggalkan suatu perkara tapi karena orang lain. Ini termasuk pamer. Mau mempunyai apa poso dan mau poso, mau melakukan puasa sunnah tadi ditinggalkan dari sunnah. Jadi nanti masuk lagi dalam amalan kita. Jadi ada namanya ikhlas, ada namanya dakwah. Ada namanya dakwah, aja-aja apik. Misalkan kita melakukan amal baik, jadi dibuat story kita. Biasanya seperti itu ya. Buat story kita sekarang. Nah ini ada namanya, ini ada dua perkara. Tidak semuanya ini riak ya. Tidak semua yang kita lakukan, yang kita berikan pandangan kepada orang lain, tidak semuanya riak. Kalau niat kita ini mengajak kebaikan kepada orang lain, tentu ini juga sangat bagus. Berdasarkan kita melakukan apa ya, yang bagus ya, melakukan ngaji, ya ngaji seperti ini, ya, kemudian di share di Facebook dan lain-lain. Ya, ini kalau kita niatnya pamer, tentu ini salah. Tapi kalau kita ingin memberikan motivasi kepada teman-teman yang lain, wah Nikole ini sudah dengan seperti ini, biar yang lain ini ikut. Nah, ini tentu seperti itu juga mendapatkan pahala. Seperti amal, wah orang ada orang banyak, ada tarian amal. Wih saya kasih yang terbanyak. Tujuannya apa? Tujuannya biar orang-orang lain ini juga tertarik mengikuti beramal seperti yang sama. Nah ini tentu bukan namanya riak. Karena apa? Tujuannya sudah beda. Ketika riak, itu tujuannya hanya sekedar mendapatkan pujian dari orang lain. Jadi tidak mengharapkan orang lain untuk mengikuti kebaikan yang sama. Jadi saya melakukan kebaikan, saya kok sangare koyo ngono. Ya jadi hanya sebatas itu saja ini. Jadi berarti termasuk dalam kategori ini. Tetapi kalau kita melakukan kebaikan, tapi untuk mengundang orang lain melakukan kebaikan yang sama, ini tentu juga sangat baik. Jadi tidak semua pamer ini ya. Bahasa kita tidak semua pamer. Jadi ada pamer yang baik. Seperti itu. Ya, jadi tasawuf itu sangat identik sekali dengan ikhlas. Ya, di sini juga ada disebutkan nanti, ya sudah saya singgung sedikit ya. Ada dari Syekh Hudul bin Iyad. Ya. Kemudian kalau menurut Imam Ghazali, tasawuf itu yang bagaimana? Tasawuf itu mengosongkan diri dari perkara apapun selain Allah. Jadi menurut Imam Ghazali, mengosongkan hati dari segala sesuatu selain Allah dan meremehkan segala sesuatu selain Allah. Jadi selain Allah tidak ada harganya sama sekali. Ya, jadi kuncinya ini tasawuf semuanya ikhlas. Nah ini juga kalau kita mengenal ahli tasawuf, para sufiah yang fenomenal, ya namanya Robukan Adawiyah, kenal ya? Kenal ya? Robukan Adawiyah kenal ya Pak ya? Mereka kita ini.
kalimat Rabi Adawiyah yang sangat fenomenal. Jadi Rabi Adawiyah mengatakan, seandainya saya ikut beribadah hanya untuk mendapatkan surga. Jadi Rabi Adawiyah ini berdoa pada Allah. Ini tentu kalau kita memilih belum berani, ini bukan kelas kita. Jadi Rabi Adawiyah ini berdoa, ya Allah, jika saya ibadah hanya karena ingin mendapatkan surga, maka jauhkanlah surga itu dari saya. Kalau saya meninggalkan amal buruk hanya karena saya takut kepada neraka, maka masukkanlah saya neraka. Sampai seperti itu. Kita berani tidak seperti itu? Dan kita ibadah ini masih ini mendapatkan amal seperti ini nanti bisa. Ya. Jadi amalan-amalan kita ini masih orientasinya ini masih pahala semua. Puasa sunnah nanti pahalanya seperti ini, baca waqiah nanti pahalanya seperti ini. Jadi konversi kita ini pahala semua. Tapi kalau orang itu sudah menuju level yang tertinggi, ya seperti Rabi Adawiyah, ini beliau ibadah dengan sangat keras, itu tidak mengharapkan pahala. Jadi murni karena bentuk pengabdian beliau sebagai hambanya Gusti Allah. Jadi cara berpikirnya seperti ini. Saya ini diciptakan oleh Allah. Saya ini adalah hamba daripada Allah. Lalu saya ini ibadah masih mengharapkan balasan. Tentu ini saya tidak kurang merasa hamba Allah. Jadi kalau kita benar-benar hamba Allah, ya, kalau kita benar-benar milik Allah, ketika kita melakukan sebuah ketaatan, itu tentu kita sebenarnya atau sebaiknya tidak mengharap kebaikan atau balasan apa-apa. Sama halnya seperti kita ketika diperintahkan oleh orang tua. Ya, ini yang model kelas-kelas menengah ke bawah ini kalau diperintahkan tentu masih mengharap balasan. Wah, Mas diperintah beli apa gitu. Ini mengharapkan kembalian ini. Atau mengharapkan atau nanti kalau saya turun nanti dikasih apa oleh orang tua. Tapi kalau kelasnya sudah tinggi, ya kelasnya kalau sudah benar-benar taat pada orang tua, ini diperintahkan pasti tidak akan mengharap, bahkan memikirkan balasan. Jadi sufiah-sufiah itu seperti itu. Jadi wujud penghambaan mereka kepada Allah, kemurnian hati mereka, mengakibatkan hati mereka ini tidak ada harapan atau balasan apapun dari Allah. Jadi sudah ya saya ini hamba, saya ibadah itu sudah menjadi kewajiban saya. Entah itu nanti dikasih pahala atau tidak, itu jadi urusan Gusti Allah saja, yang penting dari ibadah. Yang pertama sudah. Mungkin kalau kita tarik lagi ya, itu ada masih ingat ada lagunya Ahmad Dhani itu ya. Jika surga dan neraka tak pernah ada ya. Itu juga beberapa lirik yang di situ juga kalau kita arahkan kepada paham sufiah itu juga masuk. Jadi kata lagu itu kalau seandainya surga dan neraka itu sudah tidak disertakan, apakah kita ini masih beribadah kepada Allah? Karena kebanyakan kita ketika beribadah kepada Allah itu kita takut, mungkin yang tidak beribadah ya Allah masuk neraka. Dan kalau saya tidak puasa nanti disiksa. Tapi kira-kira masih seperti itu. Masih belum memahami bahwa ini saya ini diperintahkan oleh Allah, saya ini hamba Allah, diperintahkan puasa ya sudah menjadi kewajiban saya untuk itu. Jadi tidak ada kata menolak, itu konsekuensi kita beriman kepada Allah. Kemudian ada lagi, ya ini dalam beramal kita. Kemudian ada hadis man amila bima amila warasallahu ilma malam ya'lam. Ada sebuah hadis man amila bima alima allamallahu ilma malam ya'lam atau warasallahu ilma malam ya'lam. Jadi ketika kita melakukan atau mengamalkan ilmu yang sudah kita miliki, maka ilmu itu justru akan ditambahkan oleh Allah. Ya, jadi ketika kita melakukan sebuah amal, ya, sebuah ilmu dan tentu langsung kita amalkan, tentu ilmu itu akan bertambah. Dan sebaliknya, ketika kita mempunyai ilmu
tapi kita tidak mengamalkan ilmu. Ya ini justru ilmu itu bisa hilang. Ya ini ilmu apapun, ilmu agama atau ilmu umum, semua itu seperti itu. Jadi kalau masalah kita dalam kelas 12, ini ilmunya banyak sekali. Ya ini tidak dilanjutkan atau tidak dikembangkan lagi, ini dalam setengah tahun sudah hilang. Jadi pemahaman-pemahaman dalam sekolah atau dalam apapun ini justru hilang. Tapi kalau kita amalkan justru akan bertambah. Oh jebule kayak gini. Ini sering seperti itu. Awal itu sufi. Silakan mau bertanya. Jam 5 sudah. Monggo kan. Jadi lanjut mereka minta tahu ibu. Terus silakan rekan atau perbedaan kita yang mau tanya. Biasanya mau tanya masih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin lebih bisa dijelaskan ulang terkait tadi ketika seorang yang masalah jahiliyah mati dalam keadaan bodoh. Ya, jadi ada hadis. Ya, halaman 16. Halaman 16 baris 7. Ya, halaman 16 baris 7 ada sebuah hadis ya, kama fi hadis man faraqal jamaah sibra. Siapapun yang meninggalkan jamaah sejengkal saja. Artinya dia tidak meninggalkan jauh, tidak. Artinya dia meninggalkan sedikit saja. Kemudian kemudian orang itu meninggal. Jadi orang itu meninggal dalam keadaan dia meninggalkan jamaah. Pamaitatuhu maitatut jahiliyah. Dia mati seperti halnya matinya orang-orang jahiliyah atau seperti halnya matinya orang-orang yang bodoh. Jadi artinya bagaimana? Artinya orang yang meninggalkan jamaah itu kok dia tidak sampai kembali. Artinya dia meninggalkan kemudian dia stop di situ umurnya. Ya, tidak ada kesempatan untuk kembali lagi. Ini berarti penyesalan yang sangat besar. Ya, kalau tadi sudah saya contohkan ya, banyak orang-orang yang meninggalkan kelompok menuju kelompok yang baru. Ya, dan dia benar, dia ini mati dalam keadaan jahil, mati dalam keadaan bodoh. Ya, contohnya orang yang nembak itu, orang yang ngebom. Nah ini kan orang-orang yang meninggalkan kelompok. Jadi sudah sesuai dengan hadisnya. Jadi kadang kan orang seperti itu hanya punya keyakinan, ya, keyakinan yang dilakukan ini sudah pasti benar. Padahal kalau kita ini mempunyai pemikiran-pemikiran yang jernih, ya tentu itu sangat salah. Kok ada orang ngebom itu kalau kita pahami tentu tidak sampai akal kita ke sana. Ada orang yang sampai ngebom masjid, ngebom tempat-tempat ibadah lain, bisa sampai seperti itu. Ya. Karena apa? Karena dia ini sudah merasa benar, sudah mengikuti kelompok-kelompok yang mereka anggap ini paling benar, sehingga kelompok-kelompok yang lain ini sama. Nah ini kalau dia ini terus-terus seperti ini dan dia mati, ya ini sama. Orang-orang matinya seperti itu ya seperti matinya orang bodoh. Yang memang bukan seperti lagi, memang matinya orang bodoh. Kalau kata hadis, orang yang meninggalkan jamaah, kemudian dia meninggal, dia mati seperti halnya matinya orang bodoh. Tapi kalau kita lihat orang yang ngebom itu sudah tidak seperti lagi, ya itu memang matinya orang bodoh seperti itu. Nyawa dibedakan dengan jadi seperti itu masalahnya. Jadi kita tidak boleh. Dan itu juga sebagai motivasi kita. Dan hadis itu memotivasi kita untuk tidak meninggalkan jamaah. Ya, jadi agar kita ini tidak mati dalam keadaan jahiliyah, tentu kita harus berpegang teguh kepada jamaah, pada jamaah yang benar, pada ahlus sunnah wal jamaah yang benar, bukan ahlus sunnah wal jamaah yang lain. Ini karena
Benar ya, tadi yang saya sampaikan banyak sekali Ahlussunnah wal Jamaah. Karena semuanya ngaku Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, ini kalau di luar ini tentu kita bingung. Yang benar itu yang mana, yang ini apa yang sana, yang sini. Ya bingung. Seperti itu. Monggo yang lain bertanya. Rekanita biasanya tanya. Mbak Ketua acara biasanya tanya. Tidak apa-apa, masalah yang lain dong. Ya Mbak Salwa. Ya, boleh Mas. Kalau memang nggak ada yang tanya, mungkin bisa dijelaskan lebih ulang lagi tentang makna jahiliyah. Karena apa, orang memahami bahwasanya pada zaman dahulu jahiliyah itu orangnya orang bodoh, maksudnya dan artian itu bodoh, orang yang nggak pintar gitu. Mungkin bisa dipahamkan terkait jahil bodoh sama pada waktu zaman Nabi jahiliyah. Apakah itu jahil bodoh atau jahil seperti apa? Ya, jahil ya. Jahil kalau kita ketahui yang masalah jahil. Ya, ini berarti kita kembalinya ke pembahasan yang tadi, ada namanya hakikat dan ada namanya majas. Ya, kalau yang dikatakan hakikatnya jahil, ya hakikatnya jahil orang yang tidak tahu itu namanya jahil. Ya, orang yang tidak tahu namanya bodoh. Tidak tahu dalam masalah apa-apa. Nah, orang jahiliyah dulu ini bukan orang yang tidak tahu. Ya orangnya pintar-pintar. Ya ada Abdullah, Abu Jahal ini orang-orang yang pintar. Tapi kenapa kok dikatakan jahiliyah? Karena dia mempunyai tradisi-tradisi yang di situ tidak masuk akal. Ya tidak masuk akal menurut kita, tapi menurut mereka ya tetap sangat masuk akal. Termasuknya tradisi jahiliyah itu ketika mempunyai anak perempuan itu dikubur hidup-hidup. Ya dikubur hidup-hidup. Jadi kalau ada perempuan melahirkan dan perempuan ini langsung dikubur hidup. Ini kalau menurut mereka ini benar. Karena apa? Kalau dibiarkan hidup, ini nanti akan menanggung aib orang tuanya. Jadi anak wedok, ini anak wedok itu kalau tradisi Arab itu dikucilkan. Karena apa? Karena kalau punya anak laki-laki itu sebuah kebanggaan. Oh, besok bisa mengikuti perang, bisa ikut menghancurkan musuh-musuhnya seperti itu. Bahkan kalau kita tarik lagi sebelumnya, ada kisah siapa namanya yang terbuang itu, yang dirawat Fir'aun, Nabi siapa? Nabi Musa. Ya Nabi Musa itu sama. Ya dibuang oleh orang tuanya, kemudian ditemu oleh Fir'aun. Nah, yang menemukan itu bukan Fir'aun, yang menemukan istrinya Fir'aun. Istrinya Fir'aun Nabi Musa itu disembunyikan waktu itu. Bahkan disembunyikan kalau ini siapa? Kalau di Fir'aun itu kalau ada laki-laki dibunuh. Nah ini kebalikannya, Pak. Ya kalau di Fir'aun, dalam tradisi Fir'aun itu ada bayi laki-laki dibunuh. Kalau jahiliyah ada bayi perempuan dibunuh. Nah, ini kan kalau kita berpikir secara bersih, ini tentu perbuatan-perbuatannya sangat tidak masuk akal. Ya karena apa? Dulu Fir'aun itu punya pemahaman, dia punya firasat, yang punya ahlul ru'yah. Ya kalau sekarang ini dukun ya katanya seperti itu. Jadi sejak dulu. Jadi orang-orang hebat itu di-backing oleh dukun itu sudah sejak dulu. Bahkan Fir'aun itu sudah ada backing dukunnya. Ahli spiritual mengatakan, Mbak Fir'aun, nanti kalau sampean mempunyai masyarakat baru yang laki-laki, ini bisa merusak kekuasaan. Ini saking percaya ya dengan ahli spiritual, kemudian sekarang ini jahiliyah semua. Nah, kemudian disinggung dalam hadis ini, maitatun jahiliyatun itu banyak yang mengartikan dia mati itu dalam keadaan bodoh. Jadi ada yang mengatakan sebagai makna hakikat berarti dia ini bodoh. Tapi yang paham yang pendapat yang kuat bahwa dia mati ini bukan sekedar bodoh saja, tapi seperti halnya orang jahiliyah. Jadi matinya ini bukan mati bodoh, tapi mati seperti matinya orang jahiliyah. Artinya bagaimana? Dia mati itu
dalam keadaan menganggap dirinya ini sudah benar. Padahal banyak yang mengatakan dia ini sudah salah. Ibaratnya dia ini sudah banyak diingatkan oleh kerabat-kerabatnya, oleh saudaranya, ini salah. Tapi dia tidak mau mengakui kesalahannya, justru malah menganggap orang lain semakin salah. Artinya jahiliyahnya itu seperti itu, Mas. Jadi jahiliyahnya ini dia bukan kok tidak tahu gitu. Jadi seperti halnya orang jahiliyahnya tidak mau menerima kebenaran. Itu Mbak Tekanita. Satu pertanyaan lagi terakhir ya, dari jam 7. Puasa ini sudah masuk pertengahan, ini harus semangat ini ya, semangat puasanya. Apa yang mau tanya tidak ada, ikut semua tanya dulu. Kalau tanya. Kodok sholat. Jadi kalau sholat itu kodok dan fidyah. Jadi fidyah itu setiap harinya kemarin sambung pelator lagi. Jadi kemarin sambung sudah saya aturkan bahwa orang yang meninggalkan puasa, ya, ada yang hamil, ada yang mudik, orang yang menyusui. Nah, ini karena semata-mata karena itu tadi apa? Alasan bajunya atau janinnya. Ini tentu orang itu selain mengkonsumsi juga wajib membayar fidyah. Jadi ada kategorinya orang sakit. Ada orang sakit. Orang sakit itu ketika masih diharapkan kesembuhannya, jadi itu masih ada potensi sembuh, berarti orang itu masih wajib mengqadha. Tapi kalau orang sakit itu sudah tidak ada potensi untuk sembuh, misalkan sudah umurnya sudah sangat tua, ya, sudah tidak kuat puasa tapi masih hidup, nah ini tidak mati-mati, misalkan seperti itu. Ya, maka saya bertahun-tahun dia pokoknya tidak ada potensi beliau ini untuk melakukan puasa lagi. Pokoknya gak harus kuat puasa meneh. Berarti orang itu wajib atau tidak, orang itu ahli wajibnya wajib membayarkan fidyah. Maka semuanya kok membayar fidyah sudah meninggal. Nah ini ahli wajibnya tetap kewajiban memberikan fidyah atas nama si mayit. Banyak sekali pertanyaan masalah fidyah seperti itu yang kemarin kalau mereka juga sama, pertanyaannya juga seputar seperti itu. Oke, sudah saya tutup. Semua dosa, wallahu a'lam bishawab. Ya sholli wa sallim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.